Yang hilang balik malin itu. Dibuang balik malin beriku. Kendalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama kami tim PJSP dalam penelusuran jejak sejarah Pasuruan. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Pada video kali ini kami akan mengajak sobat semua kembali menelusuri jejak sejarah di wilayah selatan Kabupaten Pasuruan, yaitu Kecamatan Purwosari. Kok di rumah nih Kak ngene arek iki. Setelah beristirahat sejenak, kami pun berangkat menuju lokasi pertama. Jarak menuju lokasi pertama kurang lebih 5 km dari tempat awal kami berangkat, yaitu dari kediaman Mas Nanang, salah satu tim PJSP wilayah Purwosari dan sekitarnya. Tempat pertama yang akan kami kunjungi adalah sebuah situs berupa Linggo Patok yang terletak di Desa Kembangkuning Sengon Agung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Setelah sempat salah jalan, akhirnya kami pun sampai di lokasi. Baru saja sampai, salah satu tim kami menemukan pecahan keramik jenis mastrik. Penelusuran kami lanjutkan makin ke tengah lokasi pemakaman ini dengan harapan dapat menemukan posisi Linggo Patok berada. Tadinya kami melihat sebuah benda kotak yang kami kira adalah bagian dari candi yang terbuat dari batu andesit. Tapi setelah kami lihat ternyata hanya sebuah batu cor biasa. Pencarian Linggo Patok kami perluas makin ke barat. Kami harus berhati-hati dikarenakan lokasi yang kami telusuri ini merupakan makam umum yang masih digunakan oleh warga Desa Kembangkuning. Tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya Linggo Patok di Desa Kembangkuning dapat kami temukan. Linggo Patok pada saat kami temukan berada di bawah pohon Kamboja dalam posisi berdiri. Menurut Kemendikbud, lingga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian bawah berbentuk persegi 4 disebut juga Brahma Baga, lalu bagian tengah berbentuk segi 6 yang disebut Wisnu Baga, dan bagian atas berbentuk silindris disebut Rudra Baga. Pada bagian Rudra Baga terdapat hiasan garis melengkung yang disebut Brahma Sutra. Pesudo lingga atau lingga semu mempunyai ciri-ciri tidak memiliki pasangan, yaitu yoni serta bagian segi 6.
Lingga semu hanya memiliki bagian silindris dan persegi saja. Fungsinya dari lingga semu adalah sebagai patok atau batas, misalnya batas halaman candi atau batas wilayah yang ditetapkan sebagai sima. Oleh karena itu lingga semu ini pun disebut juga sebagai lingga patok. Menurut estimasi kami, lingga yang kami temukan ini dulunya merupakan lingga yoni. Dikarenakan suatu hal, akhirnya lingga tersebut dipergunakan sebagai batas suatu wilayah suci atau wilayah pendeta yang disakralkan dan lain-lain. Kami mencoba menelusuri wilayah timur dengan harapan menemukan sesuatu yang menarik lainnya untuk dapat kami jadikan suatu petunjuk tentang temuan lingga tersebut. Di wetan mang Mas duduk. Salah satu tim menemukan benda berbentuk kotak yang ditumbuhi lumut. Dengan rasa penasaran, tim mencoba membersihkan benda tersebut yang ternyata hanya sebuah tempat duduk dari bahan cor. Ini ternyata batu cor. Tunggu di, Pak. Kami pun mencoba berbincang-bincang dengan salah satu warga untuk menggali informasi lebih dalam tentang keberadaan batu lingga di lokasi tersebut. Menika nggih namung watu niku mawon. Nggih. Sing kotak ngeten mboten enten. Nantan niku asal ngeten iki. Bunder niku nggih. Oh, nggih. Mriku sebelah pundi? Istilahnya kok barongane kok sing Nggih. enten niku. Kebebanatan anu ni. Mboten wonten watu ini mboten wonten. Oh, bekasnya napa menika? Pak Yai Onggo ngeten terus niku. Oh, nggih. Terus tapi mboten wonten anu ni. Bekasnya mboten. Nggih, bekasnya mboten enten. Oh, nggih. Desa apa sing iki, Pak? Kembang kuning, Desa Kemangkuning mriki. kembang kuning. Oh, nggih. Boten Cengon Agung. Cengon Agung iki Perapatan. Kembang kuning. Nggih, manggon pendukuan, kembang kuning. Kocene Cengon Kerajaan, Kerajaan Barat. Ini kang ilang balik malih niku. Dibuang balik malih mriku. Pingen. Napa kok dibuang? Lho kok ada yang memel dibuang. Balik niku malih. Nanten niku Bersejarah. Nggih desa. wong ki mboten makan. Nah, nyuwun makan. Aja rugi. Nggih rugi. Mungkin laku. Yang penting lek ketinggal lumutan Nggih. dibersihi ngoten tok mawon. Mungkin yang ngoten niku nggih ada lumute. Bersih. Bersih. Di odol yo. Ayo Mas besok. Nang pager. Monggo Pak nggih. Nggih. Nek nyak aman nek ade anu kok dipo. Wis angel. Bareng atur sun sanget Pak nggih, sepunten kata. Assalamualaikum. Hari semakin siang, kami pun meneruskan penelusuran makin ke utara, yaitu menuju Desa Pager, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Menurut perkiraan kami bahwa Desa Pager tersebut ada kaitannya dengan lingga yang kami temukan di Desa Kembang Kuning, dikarenakan arti kata pager dalam bahasa Indonesia adalah batas wilayah. Untuk mengetahui temuan-temuan apa saja yang kami dapat di Desa Pager, ikuti terus video penelusuran kami berikut ini. Dan jangan lupa subscribe channel PJSP serta tekan tombol lonceng agar sobat semua tidak ketinggalan dengan video-video penelusuran kami selanjutnya.
Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit dari Desa Kembang Kuning, akhirnya kami sampai di Desa Pager. Tempat yang kami kunjungi ini adalah sebuah kompleks pemakaman sama seperti di Desa Kembang Kuning. Di kompleks pemakaman ini terdapat sebuah bangunan yang sengaja dibangun untuk tujuan tertentu. Menurut perkiraan kami, bangunan tersebut merupakan tempat untuk para peziarah untuk melakukan ritual keagamaan. Tetapi betapa terkejutnya kami setelah memasuki bangunan tersebut. Di dalam sini kami menemukan tatanan batu candi yang menurut estimasi kami batu candi tersebut berasal dari temuan warga sewaktu menggali makam di kompleks pemakaman Desa Pager ini. Selain batu candi dan ornamen candi, kami juga menemukan berbagai macam peralatan ritual di tempat ini. Peralatan meramu obat serta lingga jenis yang sama seperti di Desa Kembang Kuning juga berada di sini. Penelusuran lokasi area makam kami mulai dari sebelah utara makam. Untuk mempercepat penelusuran, anggota kami menyebar ke 3 lokasi. Di sebelah utara lokasi pemakaman terdapat sebuah aliran sungai kecil. Setelah menelusuri tepian aliran sungai tersebut, akhirnya kami menemukan sebuah batu bata era Kerajaan Kediri menancap di tepi sungai. Selain batu bata era Kerajaan Kediri, kami juga menemukan banyak sekali patahan-patahan arca dan bekas batu candi di tempat ini.
Tiba-tiba salah satu tim kami meminta untuk semua anggota berkumpul di sebelah utara pematang bagian barat aliran sungai. Ternyata di lokasi tersebut salah satu tim menemukan sebuah batu bata berukuran besar yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Tahu gak no? Ayo aku sing ngerti. Bukan bikinin kok. Mari kita. Iki tindak, tundano mari didukur rekamannya. Proses evakuasi guys. Batu bata. Iki bae foto. Mari tak rewang gitu. Proses evakuasi pengangkatan batu bata kami lakukan dengan sangat hati-hati. Posisi batu bata pada kedalaman kurang lebih 1 meter. Dikarenakan pematang sawah tersebut longsor, akhirnya batu bata yang kami evakuasi ini nampak bagian sampingnya. Proses evakuasi berjalan lancar dengan hasil yang memuaskan. Kami pun segera membersihkan dan memindahkan batu bata tersebut ke tempat yang aman. Tapi sebelumnya kami mendokumentasikan hasil temuan tersebut dengan tujuan biar kita semua tahu bahwa hasil temuan kami ini kami publikasikan secara umum dan tidak ada satupun yang kami rahasiakan. Ini adalah proses pembersihan batu bata dari lumpur yang kami lakukan menggunakan sikat plastik berbahan lembut sehingga tidak menimbulkan korosi pada bagian luar batu bata tersebut. Proses penyikatan juga kami lakukan sangat hati-hati. Posisi air yang mengalir untuk mempercepat proses pembersihan serta mencegah korosi yang diakibatkan dari gesekan antara lumpur dengan lapisan luar artefak. Untuk membuat batu bata sebesar ini dibutuhkan keahlian khusus dikarenakan proses hasil kematangannya yang sangat menentukan sempurna atau tidaknya mutu dari bata tersebut. Menurut estimasi kami batu bata ini konon pembuatannya berada di era sebelum Kerajaan Kediri dan dipergunakan untuk bangunan candi serta tempat-tempat peribadatan pada zaman itu. Di samping temuan batu bata kami juga menemukan patahan bata bermotif garis yang menurut estimasi kami juga merupakan serangkaian artefak bangunan candi satu era dengan batu bata tersebut.
Panjang batu bata yang menurut estimasi kami dari era sebelum kerajaan Kediri ini mempunyai panjang 40 cm dan lebar 38 cm serta ketebalan 15 cm. Setelah selesai beristirahat sejenak, pendeteksian pun kami lanjutkan dengan menggunakan metal detektor. Di sebelah utara ini terdapat lahan kosong dan kami akan mencoba mencari keberadaan logam-logam peninggalan zaman dahulu di sini yang mungkin masih dapat kami temukan. Namun pendeteksian kami terkendala banyaknya bungkus-bungkus bekas obat nyamuk oles serta bungkus-bungkus bekas minuman energi. Tapi kami tidak menyerah begitu saja. Tiap sudut lokasi tidak luput dari pendeteksian kami. Di bawah pohon pisang ini kami menemukan pecahan keramik dari era dinasti Song. Pada mulanya kami kira keramik dalam kondisi masih utuh, namun ternyata hanya tinggal sebagian saja. Dengan temuan tersebut kami semakin yakin bahwa peninggalan-peninggalan logam zaman dahulu masih terdapat di sekitar lokasi ini. Pikir mutu ya. Metal detektor kembali berbunyi menandakan ada sebuah logam di bawah tanah ini. Penggalian kembali kami lakukan dengan penuh harap bahwa logam yang akan kami temukan benar-benar sesuatu yang sangat berharga. Dan tiba-tiba, Mapitong. setelah dari lokasi temuan lingga kedua yaitu di Desa Pager, kami pun berencana bertolak menuju lokasi temuan lingga yang ketiga. Dalam perjalanan kami menemukan sesuatu yang menarik berada persis di tepian sungai sebelah timur Desa Purwo. Sebuah batu lumpang dengan bentuk sangat artistik dalam kondisi masih utuh menempel pada tepian sungai. Apabila tidak segera dievakuasi, kemungkinan besar batu lumpang ini akan jatuh dan membentur bebatuan di bawahnya dikarenakan posisinya yang sudah rawan longsor.
Batu lumpang ini hanya sedikit saja menempel ke tepian sungai, sedangkan apabila hujan datang aliran sungai tersebut akan dengan cepat mengikis bagian tanah yang mengikat batu lumpang. Watu lumpang merupakan batu berukuran besar berbentuk setengah lingkaran dengan tinggi 80 cm, diameter 70 cm, dan berlubang di bagian tengah atas berisi air. Pada zaman dahulu, lumpang biasanya dijadikan sebagai tempat penumbuk gabah dan kopi. Hari semakin sore dan kami pun memutuskan untuk melanjutkan penelusuran lingga ketiga dan 4 di Purwosari ini pada lain waktu. Oke sobat, sekian dulu video dari kami. Apabila ada kesalahan penyebutan nama serta pengambilan video, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Segala estimasi bisa saja berubah seiring dengan kajian lebih lanjut. Terima kasih dan salam budaya.